strategi level bisnis yang akan kita pelajari pada hari ini. Strategi ini berfokus pada bagaimana perusahaan bisa bersaing dalam industrinya. Sebelum kita pelajari lebih lanjut mengenai strategi level bisnis, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu strategi level bisnis? Untuk pengertiannya akan dijelaskan oleh teman saya. Slide selanjutnya ini ada pengertian strategi level bisnis. Nah, ini tuh bisa dibilang cara perusahaan buat bersaing di pasar. Karena kan sekarang saingan banyak banget, jadi tuh perusahaan nggak bisa asal jualan. Mereka harus cari cara gimana produknya itu bisa dipilih sama konsumen. Nah, biasanya mereka mikir mau dikenal sebagai apa, harga murah, produk kualitas bagus, atau beda dari yang lain. Jadi intinya strategi level bisnis ini cara perusahaan agar bisa lebih unggul dibandingkan pesaing. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dan fungsi strategi bisnis. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari tujuannya. Untuk tujuan yang pertama yaitu menciptakan keunggulan kompetitif. Artinya perusahaan itu harus punya nilai lebih dibanding pesaing. Contohnya seperti Indomie yang mempunyai harga terjangkau tetapi tetap memiliki rasa yang enak sehingga banyak dipilih oleh pembeli. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan posisi di pasar. Jadi strategi ini membantu perusahaan untuk lebih dikenal dan lebih kuat. Contohnya itu seperti Shopee yang sering kasih promo. Jadi ia lebih menonjol dibanding kompetitor atau marketplace lain. Tujuan yang ketiga yaitu mencapai pertumbuhan dan profit, di mana strategi yang tepat itu bisa membantu meningkatkan penjualan. Contohnya seperti restoran yang bikin paket bundling makanan dan minuman. Nah, itu jadi lebih banyak pembelinya karena zaman sekarang kita pasti ngincar harga murah dan promo kan. Dan tujuan yang terakhir yaitu adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Misalnya tuh banyak banget bisnis sekarang yang beralih ke penjualan online karena itu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan juga kebiasaan konsumen yang lebih suka belanja online. Oke, tujuan udah selesai, sekarang kita masuk ke fungsi strategi bisnis. Untuk fungsi yang pertama yaitu sebagai pedoman pengambilan keputusan. Strategi ini membantu manajemen dalam menentukan langkah yang tepat, sehingga keputusan yang diambil itu tidak asal-asalan, tetapi sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, sebagai alat untuk mengarahkan aktivitas operasional. Jadi, seluruh kegiatan perusahaan dimulai dari produksinya, pemasaran, hingga ke pelayanan itu berjalan sesuai dengan arah yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai dasar pengalokasian sumber daya. Maksudnya perusahaan itu bisa mengatur penggunaan waktu, tenaga kerja, dan biaya secara lebih efektif agar tidak terbuang sia-sia. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai sarana untuk menghadapi persaingan, di mana strategi ini membantu perusahaan untuk tetap bertahan, beradaptasi, dan bahkan unggul dibandingkan pesaing. Misalnya itu bisa melalui inovasi produk atau peningkatan pelayanan. Ada jenis-jenis strategi level bisnis. Yang pertama ini ada cost leadership atau yang bisa dibilang strategi harga murah. Jadi perusahaan itu bikin biaya produksinya serendah mungkin supaya nanti dijual dengan harga murah. Contohnya itu ada air minum, misalnya Oasis dan mineral. Oasis dijual dengan harga 3.000 sedangkan mineral dijual dengan harga 5.000. Banyak orang yang akan lebih milih Oasis karena harganya jauh lebih murah dan terjangkau. Dan yang kedua ini ada differentiation atau bisa dibilang bikin produk jadi beda. Jadi di sini tuh perusahaan tuh nggak berfokus ke harga, tapi lebih ke keunikan dan kualitas. Contohnya itu ada Apple. Orang beli bukan karena harga murah, karena ke desain dan fiturnya itu berbeda dari yang lain. Dan juga ada Starbucks, orang datang ke sana bukan karena kopinya, tapi lebih ke suasananya yang nyaman dan enak. Dan yang terakhir ini ada fokus strategi. Fokus strategi ini perusahaan tuh cuma nyasar ke target tertentu, jadi tuh nggak ke semua orang. Contohnya itu ada perlengkapan bayi, targetnya ke orang tua, dan juga ada skincare yang untuk kulit sensitif, targetnya ke orang yang kulitnya sedang sensitif. Jadi tuh perusahaan tuh tahu mana kebutuhan konsumen.
Ya, sebentar. Nah, tadi sudah dibahas mengenai strategi level bisnis. Nah, strategi level bisnis ini bisa terjadi apabila perusahaan sudah memiliki berbagai jenis-jenis usaha. Jadi tidak hanya satu jenis usaha, tapi dia memiliki berbagai jenis usaha yang lain. Misalnya contoh seperti Gramedia. Nah, Gramedia ini memiliki berbagai unit bisnis. Antara lain apa? Pertama, dia punya percetakan. Yang kedua, dia punya penerbitan sendiri. Yang ketiga, dia punya toko buku. Yang keempat, dia punya berbagai surat kabar, seperti salah satunya Kompas. Dia punya kampus juga yang dinamakan Universitas Multimedia Nusantara. Nah, inilah unit bisnis. Nah, ketika perusahaan sudah mampu mengembangkan berbagai unit bisnis, maka dia memerlukan adanya strategi. Berarti strategi ini apa? Yaitu upaya, cara, metode pendekatan yang digunakan sebagai apa? Sebagai nantinya adalah pelaksanaan atau implementasi yang dilakukan perusahaan untuk apa? Tadi untuk menciptakan keunggulan agar produknya bisa bersaing. Lalu apalagi menciptakan tadi kemampuan untuk beradaptasi. Adaptasi ini apa? Kalau ada perubahan yang begitu cepat terhadap faktor lingkungan di dalam bisnis, dia mampu mengantisipasinya. Lalu memiliki keunggulan untuk bersaing. Itu apa? Produknya dinilai baik, dinilai berkualitas, lalu memiliki nilai persepsi tersendiri di mata konsumen. Nah, untuk itulah maka strategi level bisnis ini harus bisa diciptakan. Nah, bagaimana menciptakannya? Perusahaan harus perlu namanya menganalisa. Menganalisa dalam hal apa? Dalam hal setiap kekuatan terhadap strategi level bisnisnya. Misalnya contoh Gramedia, penerbitannya, kekuatannya apa? Apa nilai keunggulannya? Apa nilai manfaat yang ditawarkan? Bagaimana Gramedia mampu meningkatkan nilai kualitasnya? Nah, jadi nilai kekuatannya apa yang dibangun? Nah, terhadap kemampuan di dalam level bisnisnya. Lalu dalam hal selanjutnya kekuatan dia harus bisa melakukan inovasi. Nah, apa pengembangan-pengembangan yang dilakukan dalam bisnis terhadap produk-produk yang dihasilkan agar produknya tersebut bisa disukai oleh konsumen dalam jangka waktu yang panjang? Bagaimana inovasinya? Bagaimana keberagaman produk yang diciptakan? Nah, selain itu dalam level bisnis juga perusahaan harus memperhatikan apa yang dinamakan STP. Nah, apa ini STP? S-nya bicara mengenai segmentation atau segmentasi. Artinya, siapa yang menjadi target? Misalnya kayak toko buku. Siapa yang menjadi target toko buku? Apakah anak-anak, dewasa, remaja, orang tua, lalu pria, wanita, atau semua kalangan? Ketika misalnya menciptakan suatu majalah, apakah majalahnya ini majalah khusus dewasa, remaja, anak-anak, orang tua, dan lain sebagainya. Nah, harus melihat dari segmentasi pasar. Lalu yang kedua, T. T-nya apa? Targeting. Nah, siapa yang menjadi target? Misalnya tadi toko buku Gramedia, siapa yang menjadi target dari konsumennya? Nah, yang akan membeli berbagai produk-produk yang dihasilkan Gramedia sebagai penerbit buku. Nah, siapa yang menjadi targetnya? Apakah tadi targetnya berdasarkan misalnya tingkat pendidikan kalangan mahasiswa, apakah anak remaja, SMA, SMP, dan lain sebagainya. Nah, siapa yang menjadi targetnya? Ya nantinya Gramedia bisa melakukan positioning. Nah, apa positioning Gramedia misalnya? Terhadap bisnis toko bukunya. Nah, apa yang diposisikannya yang menjadi nilai kekuatan terhadap Gramedia? Nah, misalnya contoh selain Gramedia, misalnya seperti Aqua. Nah, Aqua segmennya siapa? Semua kalangan, mau pria, mau wanita, dewasa, orang tua, mau tingkat pendidikannya tinggi, rendah, mau tingkat pendapatannya menengah atas, menengah bawah. Nah, semua menjadi targetnya.
Nah, karena semua menjadi targetnya, berarti produknya tersebut adalah produk massal atau massa dalam produksi yang besar, maka bagaimana memposisikannya supaya Aqua itu memiliki kekuatan? Oh, Aqua berarti memposisikan produknya, berarti apa nih? Pertama, produk yang langsung dari air pegunungan, 2 kali penyaringan, lalu jernih, lalu sejuk, lalu selanjutnya bisa meningkatkan daya ingat ketika dehidrasi. Nah, karena iklannya lupa minum aqua kan gitu kan. Nah, sehingga dia memposisikan. Nah, begitu juga kayak le mineral. Walaupun sama-sama air mineral, tapi le mineral punya memposisikannya apa? Yaitu ada manis-manisnya. Nah, inilah memposisikan dari suatu produk supaya memiliki nilai tambah yang lebih, bukan hanya sekedar air mineral. Nah, oleh sebab itu, dalam hal strategi level bisnis, nah STP perlu untuk diperhatikan. Nantinya perusahaan bisa menetapkan apa bentuk strategi yang digunakan pada setiap bisnis usaha yang dikembangkan. Bisa salah satunya cost leadership. Nah, apa ini cost leadership? Berarti dia menekan apa? Biaya. Nah, biaya seminimal mungkin agar apa? Harganya bisa bersaing. Contohnya seperti apa? Produk-produk handphone atau smartphone dari China seperti misalnya Infinix, lalu Tecno, lalu handphone Xiaomi, Vivo dulu deh, Vivo, nah Xiaomi dan lain sebagainya. Nah, ini kan handphone China kan harganya bersaing. Nah, misalnya ada harga dimulai dari 1 jutaan, ada harga 2 jutaan, sampai misalnya 20 jutaan. Nah, ini merupakan cost leadership, di mana harganya bisa bersaing. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti untuk bisa meraih target konsumen sebanyak mungkin, agar tingkat penjualannya bisa ditingkatkan. Agar nantinya apa? Bisa mendorong nilai keuntungan dari jumlah penjualan yang ditingkatkan berupa kuantitas. Nah, masih ingat nggak waktu kuantitas belajar mengantar ilmu ekonomi? Yang dimana total revenue sama dengan price kali kuantitas. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya diferensiasi. Dari kata different. Different itu apa sih? Beda. Beda itu berarti apa? Menampilkan sesuatu hal yang beda. Seperti contohnya, mengapa sama-sama mobil Lamborghini, lalu Ferrari, lalu Volvo, harganya jauh lebih tinggi dibandingkan mobil Jepang seperti Xenia atau Avanza. Nah, kan sama-sama mobil Pak, roda 4, digerakkan dengan bahan bakar minyak, ada juga dengan bahan bakar listrik, lalu juga ada drivernya. Nah, tapi kenapa kok bisa mahal? Nah, apa yang membedakan? Sama-sama mobil, sama-sama membutuhkan jalan, sama-sama dia membutuhkan bahan bakar, bisa listrik, bisa minyak, bumi, dan lain sebagainya. Tapi kenapa harganya bisa jauh lebih tinggi? Karena ini faktor diferensiasi. Seperti apa tampil bedanya? Kualitasnya. Nah, seperti apa? Lamborghini, Ferrari, Volvo unggul dalam desain. Lalu apalagi kualitas mesin. Lalu apalagi kecepatan. Nah, dan lain sebagainya. Sehingga harganya menjadi lebih tinggi. Nah, sama seperti handphone yang kalian miliki nih. Kenapa handphone Samsung yang terbaru misalnya Fold ya, yang bisa dilipat panjang tuh, itu bisa sampai 20 jutaan atau ada yang sampai 40. Nah, kenapa? Padahal sama-sama handphone. Sedangkan Xiaomi juga ada tuh yang Fold, tapi harganya nggak sampai 40. Nah, Fold misalnya Xiaomi 10. Nah, kenapa kok harganya bisa jauh antara 40 dengan 10 juta? Nah, apa juga yang membedakan? Sama-sama layarnya bisa dilipat, sama-sama layarnya bisa diperbesar. Nah, berarti apa nih yang membedakan? Atau sehingga harganya Samsung menjadi lebih tinggi atau lebih mahal atau relatif lebih di atas dibandingkan dengan Xiaomi. Nah, kenapa nih? Oke, tadi karena perbedaan terhadap nilai kualitas yang lebih unggul seperti kamera, lalu mungkin dari chipsetnya,
atau dari daya tahan baterai, atau dari aplikasinya, RAM, dan lain sebagainya. Nah, ini diferensiasi. Lalu kalau fokus, apa nih fokus? Nah, ada yang mau ngasih komentar fokus, strategi fokus. Fokus. Apa nih fokus? Segmen yang berfokus pada ini Pak, pada penjualan tertentu Pak. Oke, jadi fokus itu hanya target atau sasaran konsumen tertentu. Nah, target atau sasaran pada konsumen tertentu. Nah, contohnya misalnya Acer. Acer kan menghasilkan berbagai produk, misalnya seperti ada handphone, ada laptop, ada notebook, ada mouse, lalu ada speaker. Printer ada gak Acer? Nggak ada ya. Nah, berarti kalau Acer seperti ini ditujukan ke konsumen siapa dia? Iya Mas Pak. Bukan, yaitu Remaja gitu. konsumen yang menggunakan teknologi informasi. Bisa apa? Bisa kalangan bisnis tadi betul. Bisa remaja atau mahasiswa. Nah, dan desainer misalnya yang membutuhkan komputer atau pekerja informatika, lalu orang kantoran. Nah, inilah fokus yang menjadi target sasarannya. Misalnya contoh yang lain, strategi fokus misalnya ada bola basket, ada sepatu buat lari atau sepatu running, ada raket. Nah, berarti apa nih? Nah, berarti fokus strateginya yaitu ditujukan kepada konsumen yang menyukai olahraga. Nah, seperti produk yang dihasilkan oleh Nike, Adidas, Puma, apalagi Reebok ya, Reebok, nah dan lain sebagainya. Nah, inilah strategi fokus yang berarti dia terkonsentrasi terhadap satu segmen pasar. Sama seperti Unilever. Nah, contoh yang lain Unilever. Nah, pasti kan tahu Unilever produknya apa aja tuh, ada kecap Cap Bango. Nah, lalu apa lagi? Ada Rinso dari Unilever. Lalu ada pasta gigi Pepsodent. Nah, lalu apa lagi? Vaseline buat menghaluskan kulit. Nah, lalu apa lagi? Sampo. Sampo Pantene, ada sabun Lux. Nah, dan lain sebagainya. Nah, kalau begini berarti apa fokus strateginya dalam segmen pasarnya? Oke, berarti kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, kebutuhan hidup rumah tangga. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Ya. Kan ada STP, segmentasi, targeting, P-nya apa Pak? P-nya ini, positioning tadi. Dia memposisikannya sebagai apa? Kayak misalnya tadi Le Mineral, memposisikannya apa? Sama-sama air mineral, yaitu dia memposisikan nilai keunggulannya ada manis-manisnya. Lalu kalau Aqua memposisikan produknya supaya tampil beda atau tampil beda, berarti apa dalam positioningnya dia memposisikan produknya Aqua tadi bisa meningkatkan daya ingat. Lalu diambil langsung dari air pegunungan, 2 kali penyaringan. Nah, inilah. Terus kayak misalnya Indomie, kan ada pesaingnya tuh, ada Super Mie, ada mie sedap, mie duo, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dia memposisikannya? Kira-kira nih, memposisikan produknya atau positioningnya. Sehingga dia memiliki nilai keunggulan tersendiri di mata konsumen. Nah, yaitu apa keunggulannya? Dengan banyak Indomie dengan banyak
Menciptakan varian rasa Pak. Oke, pertama dari berbagai cita rasa yang berbeda-beda. Terus yang kedua apa? Dengan harga yang terjangkau Pak. Positioningnya oke, harga yang terjangkau. Yang ketiga, yang banyak. oke, yang diambil dari kearifan lokal. Apa buktinya? Indomie seleraku. Nah, kearifan lokalnya apa? Ada Indomie Lamongan, soto Lamongan, rendang, mie Aceh, nah, lalu sotomi. Nah, itu kan identik dengan cita rasa dari masakan khas Indonesia atau Nusantara. Nah, inilah yang menjadi positioning terhadap Indomie. Nah, sama seperti ada nih, satu lagi seperti kosmetik yang khusus untuk wanita muslimah, tahu? Nah, itu dia. Itu dia juga merupakan bentuk positioning. Oke, lanjut, silakan. Selanjutnya kita akan membahas komponen strategi bisnis. Yang pertama itu ada segmentasi pasar. Jadi perusahaan harus menentukan target pasar yang jelas agar produk atau layanan yang ditawarkan itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Contohnya seperti produk skincare yang difokuskan untuk remaja dengan masalah kulit tertentu sehingga jadi lebih tepat sasaran. Yang kedua ada keunggulan kompetitif. Ini artinya keunggulan utama yang dimiliki perusahaan dibanding pesaing. Nah, keunggulannya ini bisa berupa harga yang lebih murah, kualitas yang lebih baik, ataupun pelayanan yang lebih unggul. Contohnya itu seperti sebuah brand kosmetik atau skincare yang menggunakan bahan alami, jadi sehingga lebih dianggap aman oleh konsumen. Oke, satu lagi jangan lupa apa? Produknya terjangkau. Artinya apa? Mudah untuk didapatkan oleh konsumen. Konsumen nggak perlu untuk membutuhkan tenaga, waktu yang perlu dihabiskan dalam mencari produk. Misalnya contoh Indomie. Indomie kan gampang. Mau ada langsung keluar ke warung kecil ada, Indomaret ada, Alfamaret ada, lalu ke warung Tegal juga ada, lalu ke berbagai restoran juga ada, dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa dalam produk harus terjangkau. Lalu apalagi? Banyak pilihan. Nah, keberagaman produk harus ada pilihan. Nah, supaya bisa menjangkau berbagai keinginan konsumen. Misalnya contoh kayak Indomie, ada Indomie kari ayam, ada Indomie bawang, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dihadapkan oleh berbagai macam pilihan. Sehingga konsumen ini bisa memilih sesuai dengan selera atau keinginan atau juga sesuai dengan permintaan terhadap produk. Nah, lalu apalagi? Memiliki berbagai jenis kualitas. Sama seperti handphone kan memiliki kualitas. Mau yang mana? Tentu yang kualitas harga 1.500.000 dengan yang 5 juta berbeda. Dari sisi apa? Misalnya dari sisi layar, dari sisi daya tahan baterai, atau dari sisi chipsetnya. Kalau yang 1.500.000 misalnya pakai AMOLED misalnya. Kalau yang 5 juta misalnya pakai chipsetnya Snapdragon. Nah, begitu juga misalnya kayak laptop yang harganya 5 juta mungkin pakai Celeron. Tapi yang harga 10 juta ini sudah Core 5 misalnya. Nah, ini berbeda terhadap nilai yang ditawarkan. Seperti kualitas. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Yang ketiga itu ada produk atau layanan, di mana perusahaan harus menentukan nilai apa yang ingin diberikan kepada pelanggan. Contohnya seperti sebuah coffee shop yang gak hanya menjual kopi, tetapi mereka juga menciptakan suasana yang nyaman. Jadi bisa untuk belajar, nongkrong, ataupun WFC, work from cafe. Dan yang terakhir ada sumber daya dan kapabilitas. Sebentar, ada yang kurang dikit. Nah, jangan lupa apa? Menampilkan sesuatu hal yang baru. Nah, contohnya kalian makan donat. Kalau makan donat yang biasa kan cuma makan begini, udah selesai. Tapi kenapa pada saat di Jeko berbeda? Karena pada saat di Jeko, makan di Jeko, nah donat kalian bukan sekedar makan donat, tapi ditampilkan bagaimana sih proses pembuatan donat yang modern kan suka ada tuh ditampilkan cara dia aduk tepung terigunya, bagaimana memasukkan ke mesin, bagaimana dia menampilkan menyajikan toppingnya dan lain sebagainya. Nah, ini juga merupakan bentuk sesuatu hal yang berbeda seperti menampilkan proses dalam produksi. Nah, sehingga ini menjadi nilai tambah. Seperti contoh Jeko. Nah,
sehingga harganya menjadi lebih mahal. Misalnya donat standar aja pakai apa tuh yang gula putih apa namanya? Gula putih arus kan kalau yang biasa paling goceng 5.000, nah paling murah 3.000. Nah, kenapa di Dunkin di Jeko bisa 35.000? Nah, karena tadi menampilkan sesuatu hal yang baru seperti tadi bagaimana proses pembuatan donat yang dilakukan secara modern. Nah, contoh yang lain seperti misalnya kafe nih. Kenapa kafe-kafe yang ada live musiknya itu makanannya jauh lebih mahal, betul, dibandingkan kafe biasa. Nah, kenapa tuh? Misalnya yang ada live musiknya, nah, bahkan bisa berinteraksi dengan konsumennya atau dengan pengunjung. Misalnya pengunjungnya kalau mau request lagu boleh, atau datengin ke penyanyinya, Pak duet, oke. Nah, kenapa bisa harganya jauh lebih mahal? Misalnya kafe-kafe yang menyediakan live musik dibandingkan kafe yang tidak menyediakan live musik. Nah, karena menampilkan sesuatu hal yang baru atau memberikan nilai tambah, bukan sekedar makan, tapi dia memberikan hiburan atau sering juga disebut sebagai entertainment, betul, sebagai nilai tambah. Nah, sama seperti ini sekolah, kan ada tuh sekolah apa tuh kindergarten atau taman anak-anak. Nah, sekolah yang taman anak-anak yang biasa setelah dijemput dengan sekolah taman anak-anak yang bisa penitipan, yang sore baru bisa diambil orang tuanya. Nah, kenapa yang penitipan itu jauh lebih mahal dibandingkan misalnya taman kanak-kanak kindergarten yang sekedar sekolah 1 jam atau 1,5 atau paling lama 2 jam udah selesai. Nah, kenapa? Oke, karena ada ini dia ekstra pelayanan yang diberikan. Nah, sehingga lebih mahal. Nah, ekstra pelayanannya apa? Tadi bisa ada mainannya, nah, dan lain sebagainya. Nah, seperti contohnya kenapa harga apa tuh Samsung jauh lebih mahal? Karena pelayanannya. Pelayanannya apa? Lalu service centernya Samsung tersedia di mana aja. Kalau handphone China itu kan service centernya susah, terbatas. Nggak seperti Samsung yang tersebar di berbagai gerai, di berbagai mall. Nah, sehingga pelayanannya menjadi lebih baik. Nah, kalau lebih baik berarti apa? Biasanya harga lebih tinggi karena dia membebankan biaya terhadap pelayanan yang ditingkatkan. Seperti contohnya produk Samsung. Nah, lalu apa lagi? Nah, seperti service centernya, suku cadangnya tersedia, tidak perlu inden. Nah, sehingga ini bisa meningkatkan nilai pelayanan. Lalu apa lagi? Seperti dalam pelayanan produk meningkatkan nilai tambah apa lagi? Seperti misalnya garansi. Nah, jaminan yang diberikan selama 1 tahun. Kalau produknya rusak sebelum 1 tahun, ditambah garansi dua jaminan lagi. Misalnya garansi spare part yang gratis, 1 gratis untuk pelayanan servis. Pelayanan terhadap perbaikan atau servisnya. Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi? Nah, contoh ada pelayanan yang bisa ditunggu lagi. Nah, kan ada tuh seperti beberapa layanan smartphone rusak. Nah, itu bisa ditunggu kalau servisnya rusaknya nggak terlalu berat. Nah, itu bisa ditunggu. Nah, ini juga meningkatkan nilai pelayanan terhadap strategi level bisnis. Oke, lanjut. Komponen yang terakhir ada sumber daya dan kapabilitas. Jadi ini kemampuan internal perusahaan dalam menjalankan strategi seperti kualitas SDM, teknologi, ataupun modal. Contohnya itu seperti sebuah perusahaan yang memiliki tim kreatif atau memiliki teknologi yang baik, itu akan jauh lebih mudah untuk melakukan inovasi. Nah, semua komponen ini, keempatnya, itu harus saling terhubung dan mendukung satu sama lain. Sehingga strategi yang dijalankan itu bisa jadi efektif dan mencapai tujuan perusahaan secara optimal. Oke, ada mau ngasih contoh yang lain atau pendapat yang lain tentang sumber daya dan kapabilitas? Nah, sumber daya ini kan kekuatan yang dimiliki perusahaan dalam hal bisnis, seperti menghasilkan barang atau produk atau layanan. Nah, ada yang mau memberikan komentar seperti apa nih? Dalam sumber daya dan kapabilitas. Nah, mungkin yang paling belakang, nah boleh
3 deret. Nah, mau memberikan komentar seperti apa sih sumber daya dan kapabilitas? Oh, boleh. Dikira mau komentar. Nah, seperti apa nih? Ada yang mau ngasih komentar ya? Silakan dari yang belakang dulu coba komentar. Seperti apa sih sumber daya dan kapabilitas? Jadi kalau dari sumber daya kayak karyawan yang kompeten, terus modal yang cukup atau memiliki mesin produksi modern dan teknologi informasi. Kalau untuk kapabilitasnya itu dia mampu berinovasi, terus memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, serta kemampuan mengelola operasional secara efisien. Oke. Lanjut pendapatnya. Kapabilitas itu kan kayak kemampuan buat berinovasi gitu Pak, yang menciptakan barang baru atau kayak masih produk yang udah ada tapi diinovasi di Oke. Yang lain? Bilang. Saya sumber daya dan kapabilitas itu kan sumber daya itu kan lebih kayak ke aset atau modal perusahaan. Ya. Sedangkan kalau kapabilitas itu kan kayak keahlian perusahaan, ya mereka bisa kan mengintegrasikan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan. Halo? Bentar ya. Iya. Nah, ini teman papi yang jemput. Bentar ya. Iya, Pak. Nah, betul, sumber daya itu apa? Berarti kekuatan. Nah, kekuatan apa? Kekuatan bisnis yang bisa yang dimiliki perusahaan. Nah, kekuatan bisnisnya apa? Bisa pertama tadi adalah anggaran. Nah, anggaran ini apa? Perusahaan sudah mengalokasikan sejumlah nilai keuangan. Berapa nilai keuangan yang digunakan untuk nilai bisnis? Seperti yang digunakan untuk nantinya bisa digunakan untuk inovasi, memperbaiki kualitas produk, peningkatan kapasitas produksi, dan lain sebagainya. Lalu apalagi tadi sumber daya bisa informasi. Nah, bagaimana informasinya? Informasi tersedia gak secara memadai? Nah, seperti apa informasi yang tersedia secara memadai? Seperti informasi mengenai kualitas produk, informasi mengenai kepuasan konsumen, lalu informasi mengenai kinerja produk, dan lain sebagainya. Nah, informasi ini nanti berguna seperti juga informasi terhadap penjualan yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam strategi. Nah, selanjutnya bagaimana teknologinya? Apa nih teknologi? Yaitu tadi mesin-mesin produksi yang digunakan perusahaan dalam bisnis. Seperti apa? Yang menghasilkan suatu barang. Nah, oleh sebab itu perusahaan harus meningkatkan nilai mesin produksinya dalam teknologi supaya bisa bersaing unggul dalam memperbanyak terhadap nilai produksi yang dihasilkan terhadap unit produk. Nah, selain teknologi, apalagi nih anggaran, informasi, nah sumber dayanya apalagi, yaitu sumber daya manusia. Nah,
bagaimana nih sumber daya manusia? Apa saja sih kira-kira yang dibutuhkan dalam sumber daya manusia agar nantinya bisa bersaing dalam bisnis? Nah, apa saja nih sumber daya? Apa saja nih? Oke, punya kemampuan, keterampilan, keahlian terhadap penguasaan bidang bisnis, baik itu untuk pemasaran misalnya, untuk produksi, untuk pengelolaan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, ini berguna untuk apa tadi? Dalam hal strategi level bisnis yang akan digunakan. Nah, selanjutnya juga melihat kapabilitas. Apa nih kapabilitas dari capable? Capable ini apa sih? Kemampuan, keahlian yang dimiliki oleh perusahaan dalam bisnis. Seperti apa? Tadi ide-ide. Nah, punya gak ide-ide kreatif? Misalnya contoh, untuk mengembangkan produk kan perlu ada ide. Nah, nanti ide tersebut bagaimana? Bisa gak dikembangkan? Bisa gak ide tersebut menghasilkan suatu barang yang akan diproduksi sehingga bisa memberikan keuntungan atau dikomersilkan. Nah, lalu bagaimana selain ide tersebut yang tadi sudah dikatakan, yaitu apa? Inovasi. Nah, bagaimana inovasinya? Baik gak? Nah, seperti contohnya, apa yang mau diinovasi? Misalnya kalau handphone, apa yang mau diinovasi? Apakah kameranya? Apakah memorinya? Apakah RAM-nya? Apakah harddisknya? Apakah aplikasinya yang mau diinovasi? Ataukah keseluruhan nilai produk? Nah, baik dari RAM-nya, baterainya, kameranya, desainnya, aplikasinya, atau seluruhnya yang bersifat menyeluruh, atau hanya inovasi pada bagian-bagian tertentu. Nah, ataukah inovasi yang dilakukan itu bersifat ATM? Nah, ada yang tahu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi produk yang sudah ada dikembangkan. Kira-kira yang mau ditingkatkan bagian-bagian apa saja? Nah, selanjutnya, apakah inovasinya bersifat hal yang baru atau discovery, hal yang baru yang belum pernah ada? Seperti apa hal yang baru? Misalnya mobil bahan bakar listrik, atau seperti sekarang yang dikembangkan tuh, tapi di Indonesia belum masuk, baru ada di Singapura sama di Malaysia, mobil auto driver. Nah, kalau di Malaysia, di Singapura sudah masuk tuh, yaitu transportasi taksi sekarang tidak lagi menggunakan supir. Nah, cukup menggunakan aplikasi, nanti datang, nah tanpa supir, nanti tinggal dimasukkan data-datanya melalui tab. Nah, nanti sampai ke tempat tujuan, nanti tinggal bayar pakai barcode. Nah, ini merupakan sebuah inovasi yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Nah, ini bersifat discovery. Tapi nggak tahu deh kenapa di Indonesia belum masuk ya. Mungkin ya. Satu bisa, yang kedua mungkin karena ini tantangan jalan di Indonesia kan lebih besar dibandingkan Singapura. Contoh yang gampang aja lah, lawan arah aja lebih galak dibandingkan yang benar. Nah, udah lawan arah galak lagi. Nah, galaknya lebih, misalnya dihalangin, apa lu, bego lu, tolol lu lah. Padahal yang salah dia, kenapa dia yang maki-maki, kan kadang-kadang suka aneh juga yang lawan arah tuh. Nah, lalu misalnya contoh trotoar. Nah, pejalan kaki sama yang trotoar sepeda motor, galakan sepeda motor loh. Nah, sepeda motornya bisa lebih marah-marah dibanding pejalan kaki. Harusnya kan yang lebih galak kan pejalan kakinya, karena itu kan hak mereka di trotoar. Nah, seperti ini mungkin ya, jadi sulit untuk masuk ke Indonesia. Lalu apa lagi? Nah, kita tahu sendiri, baru lampu kuning udah padahal belum hijau. Nah, itu kan menjadi nilai tantangan tersendiri. Oke, ada mau ditanyakan kira-kira? Kalau tidak ada, lanjutkan. Nah, sebelum kesimpulan, nah ada lagi nih, harus satu lagi, ada yang kurang.
Apa tuh? Dalam memilih strategi perlu adanya menganalisis lingkungan apa saja nih yang kita analisis supaya kita tahu kekuatan kita. Nah, sehingga kita bisa mengatasi berbagai kelemahan dan meraih peluang-peluang terhadap strategi level bisnis yang akan kita gunakan. Nah, apa saja tuh lingkungan? Lingkungan internal dalam bisnis dan eksternal. Nah, internalnya apa saja? Kira-kira ada yang mau ngasih komentar lingkungan internal dalam bisnis? Kemampuan perusahaan. Oke, betul, kemampuan di dalam perusahaan seperti bagaimana kemampuan produksinya dalam menghasilkan barang. Nah, kemampuan terhadap sumber daya manusianya, kemampuan terhadap pengelolaan keuangannya. Nah, kemampuan dalam terhadap promosinya atau pemasarannya, dan kemampuan dalam pengembangan sumber daya manusianya. Nah, ini internalnya. Nah, tapi juga harus memperhatikan eksternal nih, seperti apa nih eksternal? Kondisi ekonomi. Oke, kondisi ekonomi bagaimana nih kayak sekarang daya beli masyarakat Indonesia yang semakin menurun, yang ditandai inflasi yang semakin meningkat dengan kemampuan mata uang kita yang semakin melemah sampai menembus sekarang diumumkan dolar 18.000, yang dimana nanti dikhawatirkan harga-harga barang dan kebutuhan pokok menjadi naik. Nah, belum lagi dikhawatirkan juga nanti pasti akan membengkaknya atau meningkatnya hutang Indonesia, yaitu beserta pokok pinjaman dengan suku bunganya. Nah, karena namanya hutang luar negeri dibayar pakai dolar, berarti mau tidak mau hutang Indonesia akan semakin meningkat. Nah, bagaimana nih dampaknya nih terhadap bisnis? Nah, perusahaan harus menganalisis nih apa yang perlu dilakukan. Nah, terhadap kondisi bisnis seperti sekarang ini, apakah menurunkan produksi misalnya, ataukah tetap mempertahankan produksi tapi harganya tidak dinaikkan. Nah, apa nih strateginya? Nah, perusahaan harus memikirkan hal tersebut seperti faktor lingkungan eksternal. Nah, lalu apa lagi? Seperti misalnya nih, lagi kondisi politik di Indonesia sekarang yang sedang tidak menentu. Pemerintah menetapkan sebuah kebijakan dan aturan tanpa melihat apa dampak-dampak dari nilai sosialnya. Contoh misalnya banyak Alfamart dan Indomaret yang di daerah-daerah ditutup. Nah, kalau kalian dengar di beritanya, kurang lebih sudah 45 gerai Indomaret dan Alfamart yang ditutup. Nah, karena katanya ingin mendirikan koperasi merah putih. Nah, tapi kita lihat dampaknya, kalau Indomaret dan Alfamart ditutup, berapa banyak karyawan yang mengalami yang dinamakan mengalami pengangguran, yang dirumahkan. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa nih solusinya? Nah, pemerintah kan nggak memberikan solusi. Nah, terhadap orang-orang yang dipulangkan atau yang tidak dipekerjakan kembali. Nah, seharusnya kan ada solusi. Nah, kalau nggak ada solusi berarti apa nih? Pengangguran kan semakin meningkat. Nah, kalau udah pengangguran meningkat berarti apa? Pendapatan juga semakin hilang atau berkurang. Nah, berarti kalau berkurang ini apa? Nah, takutnya kan terjadinya dampak sosial, yaitu apa? Kejahatan semakin meningkat, lalu bisa terjadinya jurang pemisah yang semakin tinggi antara si kaya dan si miskin. Nah, sehingga bisa menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial, sampai namanya manusia kan suatu saat namanya manusia butuh makan, kalau dia tidak bisa menahan laparnya berarti kan bisa terjadi gejolak sosial seperti contohnya peristiwa Mei 98. Nah, ini kan. Nah, seharusnya kan dalam hal ini kebijakan yang diambil pemerintah dalam politik harusnya kan dipikirkan panjang nih. Nah, ketika ini tidak dipikirkan panjang, kira-kira apa nih dampak terhadap strategi dalam level bisnis. Nah, itu juga perlu untuk dianalisa oleh perusahaan. Nah, lalu apa lagi? Seperti contoh nih, di Indonesia misalnya kasus birokrasi perizinan yang sulit. Nah, kan kita masih punya anggapan seperti ini. Kalau bisa, kenapa kalau hal yang mudah itu kita buat persulit saja? Nah, kan seperti ini. Nah, sehingga banyak sekarang investasi-investasi asing di Indonesia sudah tidak lagi mau ke Indonesia. Seperti contohnya ada beberapa hal yang membatalkan
Nah, seperti salah satunya mobil listrik Tesla. Nah, ada yang melarikan investasinya ke Thailand, ke Vietnam, Kamboja, dan Laos. Nah, kenapa? Salah satunya karena tadi perizinan kita birokrasinya masih sulit, nah, masih rumit. Nah, sehingga ini menyebabkan investasi asing menjadi terhambat. Nah, kalau terhambat bagaimana nih? Nah, ini juga harus dipikirkan dalam level bisnis. Nah, terhadap kelanjutan usaha di kemudian hari. Dalam hal misalnya meningkatkan nilai terhadap bisnis. Nah, ini juga harus dipikirkan. Lalu apa lagi? Nah, pertumbuhan ekonomi nih. Nah, katanya Indonesia karena terjadi perledakan penduduk misalnya diperkirakan 2045 nih masuk Indonesia emas. Nah, bisa kan nih bahwa Indonesia nanti akan bergerak dari negara industri berkembang menjadi negara industri maju. Nah, tapi kalau melihat dari situasi kondisi sekarang ini, apakah iya? Nah, sehingga ini kan menjadi tantangan tersendiri dalam bisnis nih, dalam hal mengembangkan nilai pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor seperti industri, jasa, pariwisata, pertanian, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana nih menghadapi kondisi seperti ini secara eksternal? Nah, ini juga harus dipikirkan dalam hal level strategi bisnis fungsional agar nantinya dalam berbagai kondisi perusahaan bisa mengambil keputusan yang baik dalam mengembangkan usaha. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Menurut Bapak, tagline itu penting nggak sih Pak? Soalnya kan Indomie itu kan punya tagline. Indonesia Rasa gitu. Terus menurut Bapak itu tagline itu penting nggak untuk brand? Terus efek apa yang akan terjadi jika brand menggunakan tagline? Nah, kalau tagline itu penting sebab memberikan daya ingat kepada konsumen. Sehingga pada saat memberikan keputusan untuk membeli dari suatu produk atau perilaku konsumen, maka dia akan mengingat terhadap suatu merek. Apabila tagline itu berhasil menjadi daya ingat dan menjadi keputusan, ini akan menjadi nilai yang berharga bagi perusahaan sebab itulah yang akan keluar pertama kali ketika membeli dari suatu produk. Nah, sehingga tagline ini membantu untuk apa? Memberikan daya ingat kepada konsumen dalam keputusan pembelian. Contoh, kenapa masyarakat di Indonesia pada saat haus, keputusan pertama yang keluar dari mulutnya ketika membeli air mineral adalah Bang, Bu, atau Mas, atau Pak, ada Aqua. Nah, pasti pertama Aqua dulu deh yang diucapkan. Jarang yang keluar Mas, ada Ades gak? Mas, ada air 2 tang gak? Pasti kebanyakan konsumen di Indonesia atau masyarakat di Indonesia pasti keluarnya Aqua. Kenapa? Karena Aqua salah satunya berhasil dalam hal menciptakan daya ingat kepada konsumen berupa tagline-nya. Seperti lagunya. Nah, pasti rata-rata orang pada tahu tuh apa lagu Aqua. Aqua. Nah, pasti orang tahu. Nah, ting 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 ting. Nah, lalu apa lagi? Lupa minum Aqua. Nah, ini dia. Sehingga tagline menjadi nilai yang penting untuk memberikan daya ingat dan keputusan dalam pembelian. Oke. Ada lagi mungkin? Terima kasih. Yang tadi itu kan Indomaret sama Alfamart kan memang sudah banyak gerai yang tutup Pak. Tapi kalau misalnya saya melihat dari dua POV itu, kenapa pemerintah itu memutuskan untuk menutup itu Pak? Karena kan operasi itu nanti terikatnya ujung-ujungnya sama pemerintah ya Pak. Dan kalau misalnya Indomaret itu kan kepemilikannya kan itu kan dari konglomerat. Kita juga tahu sendiri kadang kan kalau pengusaha besar kayak contohnya ke 9 harga itu kan pasti kan kayak nggak ada yang bersih gitu Pak. Jadinya juga banyak merugikan negara. Nah kalau menurut pandangan Bapak, kalau ditutup banyak Indomaret itu selain pekerja banyak yang nganggur itu ada dampak yang menguntungkan nggak sih Pak untuk negara? Nah, kalau menurut saya sih pertama, kalau memang itu menjadi sebuah solusi dan terobosan baru bagi pemerintah,
untuk meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi, berarti pemerintah harus punya konsep yang jelas seperti jangka panjangnya. Koperasi Merah Putih ini mau dibawa kemana dalam hal peningkatan nilai perekonomian bagi masyarakat, misalnya mendorong perekonomian. Nah, takutnya dikhawatirkan saya begini, Koperasi Merah Putih itu hanya sebagai nilai politik, seperti contohnya nanti dikhawatirkan kalau sudah Prabowo nggak jadi presiden, udah selesai. Nah, koperasinya nggak tahu mau dikemanakan lagi. Nah, lalu yang kedua, takutnya dalam koperasi ini tidak punya sasaran jangka panjangnya. Apa sasaran jangka panjang yang ingin dicapai? Misalnya contoh kayak menghabiskan anggaran, kayak MBG aja menghabiskan anggaran banyak, tapi nggak jelas apa tujuan dan manfaat serta sasaran yang ingin dicapai di kemudian hari dalam peningkatan misalnya bagi anak-anak Indonesia. Nah, begitu juga terhadap tadi tuh koperasi. Nah, apa sih sasaran yang jangka panjangnya? Nah, ketika ini masuk ke desa-desa, nah, apa tujuannya, apa komoditasnya, bagaimana menjalin misalnya kerjasama dengan koperasi-koperasi lain. Nah, lalu apakah ini sudah merupakan sebuah nilai yang bagus untuk peningkatan ekonomi yang menyentuh terhadap berbagai lapisan masyarakat misalnya. Nah, sehingga kalau menurut saya sih koperasi Merah Putih harus ditinjau kembali gitu. Seperti tujuan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, pengembangan sasaran untuk seluruh Indonesia apa saja, apa komoditas yang mau ditingkatkan, bagaimana membangkitkan potensi perekonomian masyarakat, lalu kerjasama dengan Koperasi Merah Putih apa yang mau dibangun. Nah, lalu bagaimana untuk pengembangan bisnis Koperasi Merah Putih untuk periode pemerintahan berikutnya. Jangan sampai kalau kita kan jeleknya ganti presiden, ganti menteri, ganti kebijakan. Nah, contohlah kayak IKN tuh udah ngabisin banyak anggaran, sekarang katanya mau dipindah di ibu kotanya tetap aja masih di Jakarta juga. Nah, kapan mau dipindahin? Padahal udah ngabisin ratusan triliun atau puluhan triliun. Nah, ini kan. Nah, sehingga perlu ditinjau kembali nih. Nah, seperti contohnya, apakah nanti misalnya Indomaret dan Alfamaret ditutup, apakah pemerintah ingin misalnya meningkatkan nilai retailer misalnya, yang nanti misalnya bisa merangkul berbagai warung-warung kecil misalnya atau kelontongan. Nah, ini juga harus jelas gitu. Iya, pasalnya kayak yang saya lihat itu kayak pemerintah sekarang itu kayak berfokus untuk semuanya itu ke pemerintah bergantungnya. Jadinya kan pengusaha besar itu kan kadang kan banyak ngerugiin negara juga Pak, makanya saya mikirnya kayak gitu. Kalau merugikan, harusnya sih pemerintah juga menguraikan. Nah, misalnya contoh ya, merugikannya dalam hal apa. Nah, sehingga ini bisa dievaluasi kan, sehingga menjadi PR dan catatan bersama bagi pemerintah nanti bekerja sama dengan Menteri Perdagangan dan Industri, apa sih yang menyebabkan misalnya perekonomian di Indonesia tidak bangkit, yang hanya bangkit itu hanya kalangan menengah atas saja. Nah, itu kan harusnya diuraikan sehingga menjadi PR bersama yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Seperti apa langkah-langkah selanjutnya? Apakah memperketat izin usaha, atau merubah sistemnya, atau merubah bentuk nilai persaingannya, atau regulasinya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga jelas. Nah, seperti itu. Ya, ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, coba yang tengah. Apa kesimpulannya nih? Nah, dari ketua kelas deh. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Strategi level bisnis Pak, menurut saya mungkin bagaimana cara seseorang Pak dalam perusahaan dapat menciptakan kemampuan untuk mengupgrade level bisnis tersebut dengan memenangkan persaingan melalui penciptaan keunggulan, terus juga kompetitif dalam memiliki nilai keunggulan itu. Oke. Ya, bisa. Oke. Ya, silakan.
Jadi strategi level bisnis menurut saya itu penting banget Pak, karena membantu perusahaan bersaing dan mencapai keunggulan di pasar Pak. Dengan strategi yang Bapak bilang tadi, STP, segmentasi, target dan positioning, perusahaan dapat berkembang dan menciptakan kekuatan atas pesaingnya Pak. Sehingga perusahaan tuh banyak menarik pelanggan, keunggulan, inovasi, dan profit untuk mencapai tujuan tertentu Pak. Oke, ya bisa. Ya silakan. Di era sekarang ini kan persaingan bisnis itu makin ketat ya Pak. Terus perusahaan nggak bisa cuma jual produk aja, tapi juga harus punya strategi yang jelas supaya tetap dilirik pelanggan. Kayak lewat strategi seperti cost leadership, differentiation, dan fokus strategi, perusahaan tuh bisa jadi punya ciri khas dan keunggulan dibanding pesaing. Jadi strategi level bisnis itu punya peran penting supaya perusahaan nggak cuma bertahan tapi juga bisa berkembang dan memenangkan pesaingnya di pasar. Oke, ya. Lanjut. Kesimpulan dari saya, Ya. strategi level bisnis itu sangat penting buat perusahaan karena bisa jadi pedoman untuk menentukan cara bersaing di pasar Pak. Dengan strategi yang tepat, perusahaan tuh nggak cuma narik pelanggan aja, tapi juga mampu mempertahankan keunggulan dibanding pesaing lainnya. Karena keberhasilan suatu perusahaan